Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik Kurniawan Wungan dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial ekonomi. Konsep esensial ekonomi sendiri memiliki beberapa poin yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi, cabang ilmu ekonomi, masalah ekonomi, metodologi ekonomi, dan manfaat ilmu ekonomi. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, sedangkan untuk ilmu dalam Kamus Besar Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara, dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Baiklah, maksud ke materi yang kedua, yaitu penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu digolongkan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu kelompok ekonomi deskriptif, kemudian kelompok teori ekonomi, kemudian ekonomi terapan. Langsung masuk yang bagian pertama, yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics yaitu kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, jadi ekonomi deskriptif itu memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal atau identifikasi, kemudian memberikan pengertian, kemudian kompilasi informasi, kemudian pengukuran keadaan, dan serta pengumpulan data. Dengan aktivitas ini maka dapat diperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada, seperti contoh jumlah angkatan kerja, asal-usul lembaga ekonomi, struktur serikat buruh, dan lain-lain. Kemudian masuk ke kelompok teori ekonomi. Teori ekonomi atau economic theory merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atau sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, teori ekonomi sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, ekonomi makro ini meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Kemudian yang kedua ada ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan
untuk mengakulasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya itu ada perilaku konsumen atau produsen, kemudian permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian masuk ke kelompok teori yang ketiga, yaitu ekonomi terapan atau affiliate economics. Ekonomi terapan atau affiliate economics artinya itu ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah-masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi sendiri ada 8. Yang pertama itu ilmu ekonomi moneter, kemudian ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, kemudian ekonomi regional, kemudian ekonomi sumber daya alam, kemudian ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cabang ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi moneter. Cabang ilmu ekonomi ini itu membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ekonomi publik. Nah, cabang ilmu ini itu membicarakan tentang kebijakan pemerintahan dalam perekonomian. Nah, hal-hal yang dibahas itu biasanya ini antara lain APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, retribusi, dan lain-lain. Kemudian ada ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional itu membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan ekonomi ini berupa transaksi, perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran. Kemudian ada ekonomi industri, yaitu yang memfokuskan kepada pembahasan interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Kemudian ada ekonomi regional, itu membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah tersebut. Kemudian ada ekonomi sumber daya alam, itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya itu membahas problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Kemudian ada ekonomi SDM, sumber daya manusia, itu membahas faktor produksi tenaga kerja pada pembahasan cabang ini antara lain misalnya masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada ekonomi syariah. Nah, ini itu bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam pokoknya. Nah, pokok pembahasannya itu antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu masalah ekonomi. Pada umumnya itu masyarakat pasti punya ya kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan masyarakat. Baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat yang dibutuhkan itu sangat terbatas. Inilah pokok permasalahan dalam ekonomi, di mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, pokok permasalahan ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama itu menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Nah, untuk aliran klasik itu pokok masalah ekonomi ini itu ialah produksi atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan yang terakhir itu konsumsi, di mana itu kegiatan manusia mengurangi nilai guna suatu produk, yaitu barang atau jasa. Kemudian untuk aliran modern sendiri itu pokok permasalahannya itu adalah apa atau what, kemudian bagaimana atau who, how, kemudian for whom, untuk siapa. Nah, what atau apa berarti barang dan jasa itu akan diproduksi dalam jumlah berapa. Nah,
Nah, untuk menentukan produksi maka harus mengerti barang yang dibutuhkan masyarakat. Maka diperlukan memperhitungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, untuk how atau bagaimana, berarti pembahasan proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada dalam produksi dengan keterbatasan sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia. Para produsen itu harus mampu menggabungkan for whom, untuk siapa barang ini diproduksi. Berarti barang yang nantinya diproduksi itu untuk siapa atau lapisan masyarakat yang mana yang nantinya akan menikmati barang dan jasa yang diberikan, dan bagaimana agar barang jasa itu sampai ke tangan konsumen. Kemudian masuk ke metodologi ekonomi, materi kelima. Nah, pada umumnya metode ilmu ekonomi dalam menganalisis masalah perekonomian itu dimulai dari melakukan observasi dan memilih teori, kemudian mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis, dan menggunakan asumsi dan model. Langsung saja, yang pertama itu melakukan observasi dan memilih teori. Melakukan observasi dan memilih teori itu memiliki hubungan dalam bidang ekonomi. Contohnya itu seorang ekonomi yang tinggal di negara lain atau di luar Indonesia itu mengalami kenaikan harga barang dengan cepat tergerak. Untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut, ekonom tersebut itu harus bisa menggunakan teori inflasi. Nah, teori ini itu bisa menyimpulkan bahwa inflasi yang sedang terjadi saat ini karena pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak. Nah, untuk memastikan teori ini, maka ekonom tersebut harus mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang yang beredar dari beberapa negara berbeda. Kemudian itu selanjutnya mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Nah, metodologi selanjutnya itu mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan dianalisis itu harus tepat sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Kemudian ada menggunakan asumsi dan modal. Nah, keterbatasan yang biasa dihadapi oleh ilmu ekonomi itu antara lain objek penyelidikan ilmu ekonomi itu tidak dapat dialokasi. Kemudian dalam ilmu ekonomi itu manusia adalah subjek dan objek penyelidikan. Oleh sebab itu kesimpulan dan generalisasi yang dihasilkan tidak dapat bersifat mutlak. Kemudian ilmu ekonomi itu tidak mempunyai laboratorium untuk melakukan eksperimen ekonomi seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, para ekonom itu harus membuat asumsi untuk menyederhanakan suatu problem yang rumit agar lebih mudah untuk mengkaji pengaruh perdagangan internasional. Contohnya dapat mengasumsikan hanya terdapat 2 negara yang memproduksi 2 jenis barang di dunia. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manfaat ilmu ekonomi. Tentu setiap orang itu perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi karena setiap orang itu bisa saja menghadapi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, beberapa manfaat mempelajari ekonomi antara lain yaitu yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan. Nah, cara berpikir yang dimaksud ini adalah 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu biaya, oportunitas, marginalitas, dan pasar efisien. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikorbankan atau dihentikan ketika mengambil suatu keputusan. Nah, marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu keputusan. Dan pasar efisien adalah suatu pasar di mana kesempatan memperoleh laba terhapus
hampir dengan seketika karena sebagian orang itu mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang tersisa. Kemudian manfaat ekonomi selanjutnya itu untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. Nah, dengan belajar ilmu ekonomi, maka dapat mencari jawaban atas berbagai pernyataan seperti mengapa sih orang itu memutuskan untuk belanja, membangun gedung, membeli transportasi, atau membangun pabrik dan lain-lain. Dan manfaat yang terakhir itu untuk memahami persoalan-persoalan global. Nah, pemahaman yang baik mengenai ilmu ekonomi sangat penting dalam membantu seseorang memahami masalah-masalah di dunia. Contoh saja peperangan di negara lain, perang di Irak dan serangan Venezuela pada tahun 2003, membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Abdul Kurniawan Wongan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.